Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Dimas Santoso dengan NIM 1204030011 dari kelas MD 4A. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Woh Saifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan dakwah. Yang saya hormati pula teman-teman saya kelas MD 4A. Baik, di sini saya membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada semester 4 ini, yaitu dengan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama tentang pengertian perbandingan dakwah secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, pendekatan dakwah pada masa Rasulullah. Baik, kita mulai saja. Pengertian perbandingan dakwah secara etimologi dan terminologi. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan. Selanjutnya, membandingkan yang mempunyai arti mengadu antara dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan dengan selisih persamaan. Perbandingan juga merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi, di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini juga belum tegas. Dalam perspektif ilmu dakwah, perbandingan menjadi suatu yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lainnya. Perbandingan dakwah juga tidak memiliki definisi khusus, baik dari segi undang-undang, literatur, maupun pendapat para sarjana. Namun perbandingan itu hanyalah merupakan metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu sosial lainnya. Sedangkan pengertian dakwah yang pertama ditinjau dari sudut pandang etimologi atau dari bahasa. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Menurut ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk isim masdar yang berasal dari fiil atau kata kerja da'a yada'u da'watan, yang artinya mengajak, memanggil, atau menyeru. Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebuah usaha untuk mengubah suatu yang buruk menjadi lebih baik dalam rangka membangun masyarakat Islami berdasarkan kebenaran agama Islam yang hakiki. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup, tetapi menuju sasaran yang luas dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Perbandingan dakwah bukan semata membandingkan cara atau pola dakwah yang dipraktekkan umat manusia atau umat Islam. Perbandingan dakwah juga mencoba mencari bagaimana dan menemukan konsep dakwah yang tepat berdasarkan pengalaman, riset, dan analisis. Untuk materi yang kedua, pendekatan dakwah pada masa Rasulullah, itu ada 6. Yang pertama, pendekatan pribadi. Pendekatan pribadi ini dilakukan dengan cara individu antara seorang mat'u dan da'i secara face to face, sehingga menimbulkan reaksi yang timbul
Hal ini disebabkan pendekatan pribadi memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara mat'u dan dai. Pendekatan pribadi yang pertama dilakukan Nabi setelah menerima wahyu itu kepada orang-orang terdekatnya. Pendekatan ini dilandasi juga karena umat Islam pada masa itu juga masih sedikit. Melalui pendekatan ini, dai langsung mengarahkan ke mat'u sehingga mat'u bertambah pengetahuannya untuk mengatasi permasalahan agama dan langsung memecahkannya. Yang kedua, pendekatan pendidikan. Ketika Nabi hijrah dari Madinah, barulah pendidikan berkembang secara utuh dan terorganisir. Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat, kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin kemudian ke generasi-generasi berikutnya. Yang ketiga, pendekatan penawaran. Salah satu pendekatan dakwah ini adalah dengan menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu setiap musim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 kenabiannya. Beliau baru pada tahun ke-11 kabilah Kharaj dan dari Yastrib menyatakan memeluk agama Islam dan lanjut kepada Baiat Aqobah yang pertama dan Baiat Aqobah yang kedua. Yang keempat, pendekatan misi. Pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan. Namun, dalam hal ini ditekankan bahwa pada delegasi atau pengiriman para dai oleh Nabi, pendekatan misi ini dilakukan Nabi diantaranya misi dakwah ke Yastrib, ke Khaybar, ke Yaman, ke Najran, dan ke Mekah. Yang kelima, pendekatan korespondensi. Pendekatan korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun 7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Melalui surat dakwah Islam disebarkan Nabi ke Romawi, Persia, dan ke Afrika. Surat dakwah ini berisi tentang seruan untuk masuk Islam. Terus suratnya berisi tentang anjuran agama Islam seperti zakat dan sebagainya, dan berisi tentang kewajiban bagi non-muslim seperti jizyah. Sebagai surat dakwah, Rasulullah selalu memulai dengan bismillah. Selain itu, surat dakwah ini juga merupakan surat resmi kepala negara, karena setiap surat dicap dengan stempel perak yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Dengan demikian, surat tersebut dikirimkan oleh Nabi kepada setiap kepala negara. Yang keenam, pendekatan diskusi. Pendekatan diskusi merupakan pendekatan dakwah yang paling persuasif, mengingat setiap mat'u tidak begitu saja menerima ajaran dakwah, tetapi perlu adu argumen untuk mengetahui kebenaran ajaran Islam. Dakwah pada pendekatan diskusi ini menuntut seorang dai untuk profesional dan mampu menerapkan ilmu logika serta menguasai yang terutama membahas topik yang didiskusikan. Pendekatan diskusi ini dilakukan Rasulullah
merupakan implementasi dari Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Diskusi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah diskusi yang baik. Diskusi yang baik di sini adalah diskusi yang tidak memaksa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.